Meski telah diperingatkan, namun partai politik dan para caleg sepertinya tak peduli. Ketua KPU Kota Denpasar Gede John Darmawan mengatakan telah berkali-kali melakukan sosialisasi. Ada tanda larangan bendera PDIP tetap berdiri di sepanjang jalan meski langgar perda. Partai Perindo yang mengibarkan 1 juta bendera partai secara serentak di seluruh Indonesia. Bendera Partai Demokrat yang terpasang di sepanjang pagar Jembatan Semanggi, Jakarta Pusat diturunkan paksa petugas Satpol PP. Selain mengganggu pilihan kota, keberadaan bendera ini juga dituding melanggar perda tentang ketertiban. Hai, saya Dini Sukmawati. Selamat menyaksikan. Bendera partai politik sering kita temui dipasang di sepanjang jalan. Keberadaannya memang sah-sah saja jika sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki perizinan. Namun nyatanya banyak dari pemasangan bendera partai politik tersebut yang menyalahi peraturan dan jumlahnya pun tak main-main. Terlebih lagi jika dipasang di area pasca bencana. Sebuah ironi, masyarakat sedang berduka namun masih saja dijadikan sebagai alat marketing politik. Pemasangan bendera partai politik bukan marak saat kampanye pemilihan umum saja, namun di hari-hari biasa pun kita dapat dengan mudah menemuinya. Banyak permasalahan yang timbul dari pemasangan bendera politik ini di sepanjang jalan, mulai dari permasalahan lingkungan karena tiangnya dipaku di pohon, masalah lalu lintas karena membahayakan pengguna jalan. Ya bagaimana tidak bahaya jika pemasangannya saja asal-asalan, posisinya saja miring dan ikatan talinya kurang kuat sehingga dapat jatuh kapan saja ketika tertiup angin. Terlebih lagi akan mengganggu pengguna trotoar dan merusak estetika tata kota. Video ini bukan bermaksud untuk menyudutkan atau menjatuhkan pihak-pihak tertentu, namun hanya sebatas sebagai penugasan salah satu mata kuliah. Dan data yang saya ambil bukan dari internet saja, melainkan saya melakukan pemantauan secara langsung dengan berkeliling kota, mewawancarai beberapa orang, dan membagikan formulir online. Sehingga argumen yang saya berikan adalah argumen yang berdasar, bukan omong kosong belaka. Berikut merupakan hasil dokumentasi pemantauan saya berkeliling kota Semarang dan sekitarnya, serta ditambahi dengan wawancara beberapa orang dan pendapat orang lain melalui formulir online yang telah saya bagikan. Dan berikut videonya, mari kita saksikan. Pemantauan kali ini saya mulai dari Jalan Bojong Salaman, tepatnya di sepanjang pinggiran Sungai Banjir Kanal Barat. Di sini terlihat sangat bersih, termasuk di jembatannya, tanpa adanya satupun bendera partai yang terpasang. Dan mengarah ke Jalan Suyudono, ini juga benar-benar bersih, dan untuk mengarah ke Tugu Muda ini benar-benar bersih. Padahal beberapa waktu yang lalu sebelum puasa banyak sekali bendera yang terpasang sepanjang jalan menuju Tugu Muda. Tidak adanya bendera yang terpasang ini berarti mencerminkan bahwa kinerja dari pemerintah Kota Semarang dan segenap jajarannya sangat bagus dalam hal menangani permasalahan ini dan patut diapresiasi atas kerja tegasnya menegakkan peraturan. Benar-benar tidak ada satupun bendera yang terpasang di area pusat kota Semarang. Selanjutnya saya mencari ke pinggiran kota Semarang dan keluar dari kota Semarang. Maaf sekali bahwa kualitas videonya kurang bagus karena menggunakan kamera yang berbeda dengan yang tadi. Di sini kita bisa melihat bahwasannya ada beberapa bendera yang terpasang dengan posisi yang miring, bahkan dipasangnya di pembatas jalan. Dan yang saya tertarik yakni ada beberapa bendera yang dipasang di pintu keluar masuk sebuah perusahaan. Dan setelah saya konfirmasi dengan satpamnya bahwasannya beliau tidak tahu tentang perizinan boleh memasang di situ atau tidak. Selanjutnya arah pulang ke Semarang bawah melalui sisi jalur jalan yang satunya. Di sisi jalan yang ini terdapat banyak sekali bendera politik yang terpasang, bukan hanya terdiri dari suatu partai politik saja, melainkan terdiri dari beragam partai politik yang berbeda. Pemasangannya pun saling berdekatan satu sama lain sepanjang jalan sejauh bermeter-meter bahkan berkilo-kilo. Hal ini menurut saya merusak estetika tata kota. Berikut merupakan pendapat beberapa orang tentang pemasangan bendera partai di pinggir jalan. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda sering melihat bendera partai terpasang di sepanjang jalan? Sering. Di jalanan sekarang di sini nggak ada bendera partai. Nah, sekarang di sini nggak ada bendera. Kalau tahun-tahun yang lalu banyak
yang masih banyak sekarang di kota atas sana. Untuk konsuler online-nya dari 31 jawaban, 87,1%-nya menjawab sering dan 12,9% diantaranya menjawab jarang. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda apakah bendera tersebut mengganggu? Mengganggu, pemandangannya jadi enggak bagus. Yes, bendera itu mengganggu. Saiki ora ganggu, ora saiki ora dipasang. Konsuler online-nya dari 31 jawaban, 93,5%-nya menjawab mengganggu dan 6,5%-nya menjawab tidak mengganggu. Alasannya pun bervariasi. Ada yang menjawab kadang masangnya ngawur kayak mau jatuh, mengganggu konsentrasi berkendara, terus ada kibarannya terkadang menutupi pandangan, berlebihan, dipasang di tempat ibadah, dipasang di pinggir jembatan, rusak pemandangan kota karena polusi visual. Terus ada lagi jadi terkesan kumuh karena benderanya kadang udah kotor, sobek, kucel, menghalangi pandangan, mengganggu aksesibilitas jalan, merusak pohon, terkadang menutupi petunjuk arah. Pemasangannya sering dipasang di trotoar, posisinya terlalu rendah, pemandangannya tertutup bendera, dan lain sebagainya. Untuk opsi yang kedua, yakni opsi tidak mengganggu, ada dua alasan. Yang pertama, karena dianggap wajar pemasangan bendera partai di sepanjang jalan selagi tidak mengganggu pengguna jalan dan masih bendera partai yang berukuran kecil. Ini lebih baik daripada banner ataupun iklan yang terlalu besar. Nah, untuk alasan yang kedua karena dari mereka tidak memperhatikannya. Itulah hasil pemantauan saya kali ini. Menurut saya pribadi, pemerintah Kota Semarang dan sekitarnya dengan segenap jajarannya cukup baik dalam menangani permasalahan ini dan cepat tanggap. Ya, walaupun masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti bendera yang dipasang di tempat yang bukan seharusnya, pemasangannya miring, benderanya kucel dan sebagainya, tapi at least jumlahnya tidak terlalu memenuhi, terutama di pusat kota. Di pusat kota sudah sangat jarang sekali kita temui, tapi memang untuk di pinggiran-pinggiran kota masih banyak bendera-bendera terpasang. Mungkin kedepannya bisa dipertegas lagi. Dan untuk partai politik, mohon kesadarannya untuk tidak berlebihan dalam pemasangan bendera partai dan tolong diperhatikan tempat untuk pemasangannya apakah mengganggu atau tidak dan posisi pemasangannya apakah benar ataupun tidak. Dan saran saya mungkin bisa merambah ke sosial media untuk marketing politiknya karena ini kan udah era globalisasi. Di sosial media lebih efektif dalam menarik perhatian daripada membuang-buang uang untuk memasang bendera. Lebih baik uangnya dialihfungsikan untuk dana bantuan atau dana pendidikan politik para kadernya agar lebih berkualitas. Dan kita sebagai masyarakat harus lebih berani untuk menurunkan bendera partai jika bendera itu memang mengganggu aktivitas kita dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Mungkin cukup sekian video pantauan dini kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama pada pihak-pihak yang mungkin kesebut dalam video ini. Video ini tidak bermaksud untuk apapun itu, menjatuhkan atau menyudutkan. Semoga bisa diambil sisi positifnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pantauan dini selanjutnya.